Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan. Hari ini kembali kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setiap perutusan atau tugas yang dipercayakan kepada kita pasti ada tantangannya. Ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan baik, pasti ada tantangannya. Kadang kita diterima, kadang kita ditolak oleh orang lain. Tetapi satu hal yang harus kita tetap lakukan adalah terus melakukan perbuatan baik dimanapun kita berada. Sekalipun kita dibenci, sekalipun kita ditolak, kita terus diajak oleh Yesus untuk melakukan kebaikan. Dalam bacaan Injil pada hari ini, banyak orang yang menolak Yesus. Lalu kedua murid tadi, Yohanes dan Yakobus, berkata kepada Yesus, "Tuhan, bolehkah kami menurun api dari langit untuk membinasakan mereka?" Seakan-akan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Yesus tidak menghendaki demikian. Yesus mengajarkan kita hati yang berbelas kasih. Api dibalas dengan api, maka hanguslah semuanya. Api harus disiram dengan air agar padam. Dan ini yang diajarkan Yesus kepada kita. Ketika kita dihadapkan dengan situasi-situasi yang tidak mengenakan, kita dibenci, kita dimarah oleh orang lain, kita pengen marah. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa itu tidak mendatangkan berkat. Yesus menegaskan kepada kita, Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkan. Maka mari kita ingat pesan Yesus ini, bahwa kehadiran kita sebagai pengikutnya bukan untuk membinasakan siapapun, tapi untuk membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan. Setiap tugas perutusan punya tantangan. Tapi jangan sampai tantangan itu membuat kita berhenti untuk berbuat baik. Dalam lingkup keluarga juga ada tantangan. Maka yang dituntut dari kita masing-masing adalah menjadi berkat bagi keluarga kita. Kadang ada pertentangan. Tapi mari kita berjuang dengan hati yang tenang menghadapi setiap pergumulan itu. Agar apapun situasinya, kita tidak menyakiti hati siapapun. Tapi kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan satu hal yang harus kita ingat dari pesan Yesus ini. Kalau ada orang yang menyakiti hatimu,
jangan melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami kembali bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi mereka yang sedang bekerja saat ini, dimanapun itu. Berikanlah mereka rahmat kesehatan, kebahagiaan, kesetiaan. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Biarlah hidup mereka menjadi berkat bagi orang-orang yang mereka layani. Berkati juga keluarga mereka dengan rahmat kesehatan dan sukacita. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.